warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ikhwah dan para panitia pembangunan Masjid Bidiliyah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji kembali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Ali Imran ayat 164. Surah Ali Imran 164. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi karunia alal mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Apa karunia-Nya Allah? Banyak sekali, Pak.
Karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum misalnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bumi ini dengan langit dan segala hal yang ada di dalamnya sebagai tempat yang layak untuk kehidupan manusia. Di ayat ini Allah tidak berkata tentang karunia yang sifatnya zahir, yang kelihatan. Bumi tadi yang barusan kami sebut itu adalah karunia yang zahir. Ada karunia yang berkaitan langsung dengan kita, rezeki kita, anak-anak kita, umur kita, usaha kita, semua itu tidak lepas dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini karunianya itu pada ayat berikutnya, id ba'atsa fihim rasulah. Karunia yang paling besar itu adalah ketika Allah mengutus rasulah, satu orang nabi, satu orang rasul kepada kita, kepada umat manusia. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Jadi karunia yang paling besar dalam kehidupan ini adalah diutusnya Rasul. Karena dengan diutusnya Rasul itu kita menjadi tahu bagaimana bertauhid kepada Allah. Kita bisa menjadi mengerti bagaimana kita harus mensucikan diri. Kita menjadi banyak sekali mendapatkan pahala. Kalau tidak ada Rasul, tidak mungkin kita berkumpul di sini. Kalau tidak ada Rasul, tidak mungkin kita mengaji tafsir. Kalau tidak ada Rasul, banyak tidak mungkin. Maka di sini disebut iz ba'atsa fihim rasulah, ketika Allah mengutus kepada kaum muslimin itu Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam Al-Quran, Rasul disebut dengan mufrad, itu berarti Nabi Muhammad. Tapi kalau disebut dengan jamak, itu berarti banyak Rasul. Nabi Muhammad ini sifatnya apa? Disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min anfusihim. Nabi Muhammad ini min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Jadi Allah mengutus Nabi ini dari kalangan mereka. Artinya apa? Artinya orang-orang yang ketika Nabi Muhammad diutus itu ngerti siapa Nabi Muhammad sebelumnya. Sebelum jadi Nabi itu siapa dia? Semua orang tahu bahwa dia adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Dia adalah orang yang terbaik di Mekah. Tidak ada yang bisa melampauinya. Bahkan ketika nanti pamannya yang bernama Abu Thalib menikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Khadijah, disebut oleh Abu Thalib, Muhammad ini seorang laki-laki yang karakternya tidak ada satupun yang bisa melampaui dari seluruh pemuda dan juga orang-orang yang ada di Mekah. Tidak ada. Itu Abu Thalib sendiri, pamannya sendiri mengatakan begitu. Dia sendiri diberi julukan Al-Amin. Dia sendiri tidak ada cacatnya dalam kehidupan. Oleh sebab itu, aneh kalau ketika dia diangkat menjadi nabi, lalu orang mengatakan itu bohong. Padahal selama ini dia tidak pernah bohong. Maka nabi ini disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah min anfusihim. Nabi ini dari golongan mereka sendiri. Jadi kalau orang yang diutus oleh Allah itu dari golongan mereka sendiri, berarti mereka tahu persis siapa itu orangnya. Kenapa dia yang dipilih? Yang kedua, yatslu alaihim ayatihi. Nabi ini nanti disifati oleh Allah membacakan tanda-tanda kebesaran Allah.
Dulu orang tidak mengetahui secara detail bahwa penciptaan langit dan bumi itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dulu orang tidak menyadari bahwa dalam penciptaan binatang yang ada di sekitar kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dalam Al-Quran disebut wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Disebut juga afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, ibil, unta, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal ardi kaifa nusibat, wa ilal jibali kaifa sudihat. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti orang menjadi paham. Maka Nabi yang kedua sifatnya adalah yatslu. Yatslu itu dari kata tala. Tala itu nanti kalau masdarnya tilawah, tilawatil Quran. Apa bedanya tilawah dengan qiraah? Kalau tilawah setelah kita baca harus kita amalkan. Itu tilawah. Maka Al-Quran itu tilawah. Faqra'u ma tayassara min tilawatil Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Artinya kalau setelah dibaca yang namanya tilawah itu harus diamalkan, harus dipahami, harus diamalkan. Itu tilawah. Tapi kalau qiraah itu sekedar membaca saja. Membaca. Oleh sebab itu dalam qiraah itu tidak selalu ada teks. Kita bisa membaca alam, kita bisa membaca raut muka seseorang, kita bisa membaca keadaan. Ini kira-kira tahun depan seperti apa ini Indonesia, bisa dibaca. Ini yang disebut dengan qiraah. Beda dengan tilawah. Tilawah itu penekanannya kepada pengamalan. Setelah dibaca, dipahami, lalu diamalkan. Oleh sebab itu orang yang membaca Al-Quran tanpa mengamalkannya rugi dia. Baca saja tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Padahal mengetahui, mendalami, lalu kemudian mengamalkan satu ayat itu jauh lebih mulia daripada kita membaca seluruhnya tapi tidak kita amalkan. Oleh sebab itu thalabul ilmi menjadi posisi yang sangat penting dan strategis karena dia memberikan pemahaman kepada kita. Setelah memberikan pemahaman kepada kita, lalu kita mengamalkannya. Maka ini yang disebut dengan tilawah. Yatslu alaihim ayatihi. Nabi ini membacakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita sudah mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, tujuannya apa? Supaya kita lebih taat kepada Allah. Di situ tujuannya. Kalau ada orang belajar ilmu agama tidak menjadikan orang itu menjadi lebih taat, dipertanyakan. Kalau kita sebagai orang mukmin sudah umurnya di atas 40 tahun tidak tambah taat, nah dipertanyakan. Berarti tidak pernah baca Quran ini selama ini. Mungkin baca Qurannya tapi qiraah, bukan tilawah. Maka di sini disebut oleh Rasul yatslu alaihim, disebut oleh Allah Nabi ini yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada umatnya tanda-tanda kebesaran Allah. Kita menjadi terbuka dengan mempelajari tafsir. Oh begini. Ini. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wa yuzakkihim. Nabi ini mensucikan jiwa para umatnya. Bapak Ibu bisa lihat, dulu sebelum Nabi Muhammad datang, mereka nyembah apa? Berhala. Bener nggak nyembah berhala? Tidak. Lalu disucikan oleh Nabi Muhammad SAW penyembahan yang benar itu kepada Allah. Kalau penyembahan yang benar itu kepada Allah, maka ibadah-ibadah yang ada dalam agama Islam itu mensucikan jiwa kita. Salat kita mensucikan hati kita, zakat kita mensucikan harta kita.
puasa kita mensucikan rohaniah kita, haji kita mensucikan seluruh yang kita miliki. Kalau sholat ataupun ibadahnya itu bukan kepada Allah, bukan tambah suci. Tambahnya apa? Tambah butak gitu. Butak itu apa bahasa Indonesianya? Tambah kotor. Maka ibu bisa perhatiin, baca wajah orang-orang yang berada dalam penyembahan kepada Allah dengan yang menyembah selain Allah. Lihat aja wajahnya. Wajah yang biasa wudu dengan yang tidak biasa wudu. Beda apa tidak? Pasti berbeda. Dengan adanya Al-Quran itu, kita mempelajarinya, kita menjadi disucikan, kita jadi ngerti, oh ternyata harus begini. Oh ternyata sholat itu bukan hanya sekedar fisik, tapi sholat yang kita ikuti dengan batin itu ternyata dia nanti menjadi rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ketika kita berzakat itu sebenarnya zakatnya itu tersimpan di sisi Allah. Ketika kita berpuasa itu puasa kita disimpan oleh Allah. Jadi semua kebaikan dan kehidupan yang dilakukan oleh orang yang beriman, ketika semua diniati kepada Allah, maka tersimpan di sisi Allah. Tapi kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, tidak ada yang tersimpan. Maka iman itu seperti kita nge-save, mau di-save apa enggak? Nah gitu. Kalau mau di-save berarti harus tertuju kepada Allah. Kalau tidak tertuju kepada Allah, tidak bisa di-save dia. Kemudian yang keempat, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi ini mengajarkan Alkitab. Alkitab di sini apa? Al-Quran. Nabi ini mengajarkan Al-Quran. Oleh sebab itu sekarang kita terusin. Kita pelajari Al-Quran Bu, kita pelajari Al-Quran Pak. Ini dari surah Al-Fatihah. Nanti kita akan lihat. Ya, kita sama-sama akan lihat. Ini kira-kira kita khatam berapa tahun? Di Masjid Al-Arsy di Mahoni itu kita sudah berjalan 9 tahun. Baru sampai pada juz yang ke-23. Berarti kalau di Widelia terus kita adain ini, mungkin 12 tahun kita baru khatam. Karena memang kita tidak baca seperti kita baca qiraah saja, tidak. Tapi kita hanya baca 7 ayat, 8 ayat, 5 ayat mungkin gitu. Tetapi tekanan kita bukan pada bacaan, tetapi tekanan kita adalah pada pemahaman, habis itu kita amalkan. Maka Nabi Muhammad ini wa yu'allimuhumul kitab. Dia mengajarkan kepada kita Al-Quran. Al-Quran ini yang sekarang kita lanjutkan. Wal hikmah. Apa artinya al-hikmah? Nah, di sini Al-Quran itu mengandung banyak makna. Kalau kita mempelajari tafsir, kita menjadi tahu. Sebagian ulama mengatakan kalau al-hikmah itu disandingkan dengan Al-Quran, berarti dia maknanya al-hadis. Maka di samping mempelajari Al-Quran, itu kita penting mempelajari al-hadis. Karena Al-Quran sama hadis ini dua hal yang tidak bisa ditinggal dalam kehidupan. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika berpegangan pada duanya itu. Yang pertama, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulihi, dan as-sunnah ataupun al-hadis. Nanti Al-Quran menjelaskan tentang hal-hal yang prinsip, yang umum. Kalau pengen detailnya ada di dalam al-hadis ataupun as-sunnah. Maka al-hadis itu menjelaskan apa yang ada dalam as-sunnah. Al-hadis itu memberikan perincian apa yang
ada dalam as-sunnah. Al-hadis itu menambahkan hal-hal yang umum yang ada di dalam Al-Quran. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang disebut dengan al-hikmah itu seperti kita memahaminya. Hikmah itu apa? Hikmah itu sesuatu yang tersembunyi, dia baru kita ketahui setelah peristiwanya lewat. Misalnya kita pergi dari sini ke Cibubur, lalu di Cilengsi itu macetnya luar biasa. Kita udah marah-marah di situ, aduh marah-marah kita macet gitu. Padahal seandainya Allah tidak menjadikan itu macet, Anda berangkat tadi lebih cepat, mungkin Anda yang menjadi masalah tabrakan di sana. Setelah terjadi tabrakan kita lihat, Masya Allah, Alhamdulillah, kenapa tadi saya nggak berangkat cepat? Nah, kenapa tadi justru kita itu tertunda? Tertundanya ini karena ada hikmah, bukan kita yang menjadi korban. Maka para ulama tafsir mengatakan al-hikmah itu adalah asraru kulli syai'. Al-hikmah itu adalah rahasia di balik sesuatu. Al-hikmah itu adalah bayanu ma fiha minal masalih wal hukum. Sesuatu yang ternyata di dalamnya ada kemaslahatan buat kita yang kita tidak tahu sebelum peristiwanya itu terjadi. Kita pengen anak kita ke sana gitu. Tujuannya ke situ, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ke situ dulu. Allah Subhanahu wa taala membelokkannya. Ternyata dengan belokan itu dia akan menjadi lebih hebat dari yang semula kita harapkan. Ini disebut dengan al-hikmah. Maka orang mukmin itu selalu berpikir di dalam segala sesuatu yang di luar akal dia itu ada hikmahnya. Oh, nggak bisa begini, ada hikmah. Oh, nggak tepat ininya, ada hikmah. Maka disebut oleh para ulama ma'rifatul haqa'iq hiya al-hikmah. Mengetahui hakikat sesuatu adalah hikmah. Oleh sebab itu saya termasuk yang setuju kepada pendapat ini. Yang disebut dengan hikmah itu apa? Hikmah itu isyarah ila fahmi asrariha. Kalau tadi disebut Alkitab, Alkitab itu disebut oleh Imam Al-Marawi ma'rifatu dawahiris syariah. Jadi Alkitab itu apa? Al-Quran ini kalau kita pelajari, kita mengetahui dohirnya syariat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berperang, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, perintahnya macam-macam. Kita harus diperintahkan oleh Allah untuk bersatu, banyak banget perintahnya. Al-Quran itu menjelaskan yang dawahirus syariah, dawahirus syariah, dohirnya syariat. Sementara al-hikmah itu adalah batinnya syariat. Maka kalau kita menjelaskan tentang puasa, nanti jelaskan dohirnya apa, batinnya apa. Batinnya itulah yang disebut dengan hikmah. Karena kalau kita mengetahui lahir dan dohirnya, dohir dan batinnya, maka kita akan lebih yakin, kita akan lebih mantap. Orang tahu bahwa sholat itu sekaligus penyucian jiwa kepada kita, maka orang akan sungguh-sungguh dalam sholat. Dia nggak mau ninggalin sholat. Orang tahu bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat fardu. Dia akan usahakan. Karena dia tahu hakikat dibalik sholat jamaah. Jadi orang yang mengetahui hakikat sesuatu berarti dia tahu hikmah. Oleh sebab itu, kebanyakan orang yang mengetahui hikmah adalah orang yang ilmu dan pengalamannya mendalam. Yang tidak tahu hikmah sembarangan. Nah, di situ. Maka mereka yang tahu hakikat sesuatu, dia lebih hati-hati, dia lebih dalam mengerjakan segala sesuatu. Ini yang disebut dengan hikmah. Nabi ini mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu, walaupun sebelum dia ini diutus,
kalian semua itu wahai orang-orang Quraisy lafi dhalalim mubin, betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Dulu mereka kalau punya anak perempuan merasa malu. Lalu anak perempuan itu mereka kubur hidup-hidup. Dari mana ini? Dari setan aslinya. Dirubah oleh Rasulullah SAW. Dulu mereka memperlakukan perempuan itu seperti barang. Dirubah oleh Rasulullah dengan syariat yang ada dalam Al-Quran. Dulu perempuan itu tidak mendapatkan harta waris. Dirubah oleh Allah. Dulu perempuan itu tidak punya hak untuk mengajukan talak. Dirubah oleh Allah. Banyak sekali yang dirubah. Maka dulu orang-orang Quraisy itu berada dalam kesesatan. Setelah datang Al-Quran, lalu mereka mendapatkan cahaya. Oleh sebab itu jangan lagi berubah menuju ke keadaan yang lama, yaitu keadaan di mana kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Qur'an harus dipelajari. Al-Qur'an harus sama-sama kita amalkan. Walamma asabatkum musibatun. Dan mengapa awalamma asabatkum musibah? Dan mengapa ketika kalian kaum muslimin ditimpa musibah, di mana ini? Di perang Uhud. Qad asabtum mislaiha, kalian tidak terima. Jadi ada kaum muslimin yang ngerasa dia sudah Islam, itu nanti kena musibah. Dia mengatakan, kok bisa ya saya udah beragama Islam kok begitu kena musibah. Atau ada orang yang ngerasa bahwa saya ini sudah Islam, tapi justru dengan Islam saya menjadi miskin. Kan ada orang yang punya pandangan seperti itu. Apakah karena Islamnya? Tidak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak Islam sekalipun bisa mengalami hal yang sama. Maka dijawab oleh Allah, qad asabtum mislaiha. Orang yang tidak beragama Islam pun bisa mengalami hal yang sama. Di perang Uhud, kaum muslimin 70 orang syahid. Di perang Badar, kita lihat di perang Badar, perang yang pertama kali antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Berapa mereka yang terbunuh? Oh, lebih separuh, lebih dari 500 mereka terbunuh. Nah, lebih banyak mana yang terbunuhnya? Lebih banyak kaum musyrikin. Gitu. Oleh sebab itu, kalau terjadi musibah, musibah itu sesuatu yang mengenai kita, itu musibah. Musibah itu tidak selamanya buruk. Semua yang mengenai kita itu disebut dengan musibah. Maka musibah itu ada kalanya yang baik, ada kalanya yang buruk. Cuman selama ini pikiran kita menganggap musibah itu buruk, ini salah. Maka dengan belajar tafsir itu kita diajari musibah itu segala sesuatu yang menimpa kita, yang terjadi pada kita. Jangan menimpa bahasanya. Kalau menimpa itu seakan-akan dia negatif. Tapi rubah bahasanya itu menjadi sesuatu yang terjadi kepada kita itu musibah. Ma asobakum min musibatin wa biiznillah. Apapun yang terjadi pada kita itu atas izin Allah. Maka musibah itu nanti ada yang hasanah, ada yang baik, ada yang sayyi'ah, ada yang buruk di situ. Maka kita harus netralkan supaya pemahaman kita itu proporsional. Kultum anna hada, kalian orang-orang mukmin, ketika musibah itu terjadi, kalian kaget, bagaimana ya bisa terjadi di situ. Padahal musibah itu disebabkan oleh diri mereka sendiri. Allah menjawab, kul huwa min indi anfusikum. Musibah itu kebanyakannya disebabkan oleh keteledoran kita. Keteledorannya apa? Kaum muslimin di perang Uhud itu mereka tidak taati Rasul. Mereka
sudah Rasul memerintahkan di awal sebelum perang terjadi, kalian tidak boleh turun dari atas bukit. Tapi mereka nanti berdebat antara mereka, saling menyalahkan di antara mereka, karena mereka melihat di bawah ada harta rampasan perang, sehingga 70 orang nanti turun ke bawah, sisanya hanya sekitar 10-an orang. Begitu mereka turun ke bawah, pasukan Quraisy melakukan serangan balik, hancur mereka. Nah, di sini inilah yang menyebabkan mereka itu kaget. Kita sudah berada di jalan yang benar, kok bisa terjadi begitu ya? Nah, di situ. Semua hal di dunia ini bisa terjadi. Semua hal bisa terjadi. Tidak peduli dia mukmin ataupun dia kafir, tidak peduli. Bisa terjadi, karena dunia ini hukumnya adalah hukum sebab akibat. Kalau kita memenuhi sebab yang baik, kita berhasil. Tapi kalau kita sembarangan, kita nggak berhasil. Kalau kita lebih sungguh dari mereka, kita berhasil. Tapi kalau kita tidak lebih sungguh dari mereka, ya kita kalah. Ini hukum dunia. Bedanya apa? Bedanya nanti kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga Allah memberkahi kita, Allah menolong kita. Mereka tidak. Mereka hanya berdasarkan hukum sebab akibat saja. Di situ bedanya. Maka disebut oleh Allah di sini, kul huwa min indi anfusikum. Sebabnya itu karena kita sendiri. Jadi semua yang berkaitan dengan hal yang buruk-buruk, Allah tidak menetapkan. Itu disebabkan oleh manusia. Kul huwa min indi anfusikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Walaupun Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu maha kuasa. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan. Bisa jadi harusnya itu kena musibah yang buruk, tetapi karena dia berdoa kepada Allah, maka dihindarkan atau diringankan. Oleh sebab itu penting bagi seorang mukmin itu untuk berdoa. Karena doa itu menjadi silah, menjadi pemutus atas sesuatu yang tidak kita inginkan. Bisa jadi, nah di situ. Atau memperingan. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah minta malamnya supaya besok begini. Nah, maka kejadian hari esoknya itu lebih mudah kita terima. Karena memang malamnya sudah kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Dan apa yang menimpa kalian pada hari pertemuan perang Badar, fa biidznillah, itu juga atas izin Allah. Jadi kalau terjadi apa-apa, Allah mengizinkan. Kaum muslimin menang, Allah mengizinkan. Kaum muslimin kalah, Allah mengizinkan. Gitu. Sama-sama mengizinkan. Bedanya mana? Nanti kalau yang diizinkan itu adalah kaum muslimin, Allah meridhoi kemenangan itu. Tapi kalau yang terjadi, yang memenangkan adalah orang yang tidak beriman, Allah tidak meridhoi. Bedanya di situ. Orang mukmin dengan orang yang tidak beriman sama-sama mencari rizki. Yang satu diridhoi oleh Allah yang beriman, karena dia dalam mencari rizkinya berusaha untuk mengikuti syariatnya Allah. Yang satu tidak diridhoi, dia dapat mungkin lebih banyak dari kita, tapi caranya dia mendapatkan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu setelah dapat, dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia tidak memulainya dengan menyebut nama Allah. Nah, di situ bedanya. Maka orang yang beriman kembali semuanya kepada Allah, yang tidak beriman kepada diri mereka sendiri. Maka di situ beda. Tujuannya apa? Allah kadang memenangkan orang mukmin, kadang memenangkan orang yang kafir. Waliya'lamal mu'minin, supaya orang-orang beriman itu tahu bahwa ujian itu bisa terjadi kepada yang mukmin maupun yang kafir. Waliya'lamal mu'minin, supaya mereka tahu. Kalau kita pelajari antara perang Badar dan perang Uhud, di perang Badar kaum muslimin ini
sedikit jumlahnya. Sama di perang Uhud, sama. Kaum muslimin di perang Badar itu hanya berjumlah 300 orang, musuhnya itu 1000. Tapi karena mereka itu taat kepada Nabi, ngikutin semua yang diperintahkan oleh Nabi, karena mereka merasa sedikit jumlahnya, maka mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perang Uhud hampir sama, kaum muslimin jumlahnya 750 orang, mereka jumlahnya hampir 3000. Hampir sama. Kenapa tidak terjadi hal yang sama? Karena kaum muslimin menyalahi nabinya, tidak taat kepada nabinya dia. Karena tidak taat kepada nabinya, maka mereka 70 orang nanti menjadi syahid. Nah, di situ kita juga begitu. Kita dalam perjalanan kita dari satu hari ke hari yang lain itu keimanan kita tidak sama. Di mana keimanan kita itu tinggi, di situ keberkahan yang diberikan oleh Allah itu banyak. Tapi keimanan kita ketika keimanannya turun, di situ terjadi yang tidak sama dengan yang pertama. Yang kedua, waliya'lamal ladzina nafaqu. Kepada orang yang munafik sekalipun, yang menjadi musuhnya orang-orang Islam, orang-orang kafir tadi, mereka juga supaya tahu. Supaya tahu apa? Supaya tahu bahwa Allah juga menguji mereka. Gitu. Jadi orang mukmin, orang kafir itu sama-sama diuji oleh Allah. Cuman orang mukmin tujuannya dengan diuji itu dia bertambah imannya. Orang yang tidak beriman tujuannya dengan diuji itu apa? Supaya mereka sadar bahwa Tuhannya itu adalah Allah di situ. Jadi kenapa mereka juga dapat ujian, mereka juga dapat kesulitan, mereka juga kebahagiaan seperti kita? Itu tujuannya mereka supaya sadar. Karena selama ini mereka tidak menyembah Allah. Kita yang sudah menyembah Allah supaya lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi ujian baik yang mukmin maupun yang tidak mukmin itu sebenarnya sama-sama ada. Waqila lahum, dan dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah berperang di jalan Allah. Qatilu fi sabilillah awidfa'u. Marilah, ta'alau, marilah berjuang di jalan Allah, kata orang-orang yang tidak beriman. Atau awidfa'u, atau pertahankan dirimu. Ini orang yang tidak beriman, orang-orang munafik yang ada di Madinah itu melihat kalau kaum muslimin itu siap-siap perang, mereka ikut ta'alau qatilu fi sabilillah. Mari kalau kita beriman sama-sama berjuang di jalan Allah. Tapi nanti dalam perjalanannya mereka dapat informasi bahwa orang-orang Quraisy itu jumlahnya 3 kali lipat dari kaum muslimin. Lalu mereka mengurungkan nanti, udah pakai pakaian perang di tengah jalan, nanti mereka menyempal. Awidfa'u, kalau gitu kita balik aja ke Madinah. Qalu, mereka berkata, lau ta'lamu qitalan lattaba'nahum. Sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, lattaba'nahum, niscaya kami akan mengikuti. Lattaba'nahum, niscaya kami akan mengikuti kalian. Jadi mereka mengatakan kalau hitung-hitungan kita itu kita akan menang, kita akan ikut. Tapi kalau hitung-hitungan kita akan kalah, mendingan kita jangan maju. Nah, ini orang munafik. Jadi orang munafik itu baru ketahuan nanti di perang Badar. Sebelumnya tidak diketahui. Karena selama ini mereka selalu menyembunyikan kemunafikannya. Yaquluna hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Pada saat mereka memutuskan, mereka menyempal dari pasukan kaum muslimin, apa yang terjadi?
Itu dulu yang mereka antara iman dan kafirnya itu sama-sama 50%. Nah sekarang begitu keputusan mereka menyempal dari pasukan Nabi, maka mereka lebih dekat kekafiran daripada keimanan. Nah kita tinggal kembali kepada kita Ibu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, hati kita kan selalu mau berangkat enggak, mau berangkat enggak, mau berangkat enggak, selalu gitu. Mau lakukan enggak, mau lakukan enggak, mau lakukan enggak, gitu. Selalu. Kalau kita lakukan, itu berarti hati kita condong kepada keimanan itu lebih berat, lebih besar, sehingga kita bisa mengalahkan kafirannya. Tapi kalau kita tidak jadi, nah apa yang terjadi? Kita kalah keimanan kita dengan kekafiran. Karena ini mereka orang munafik, jadi bicaranya iman dan kafir. Kalau kita orang yang beriman, apa bedanya? Berarti kita keimanannya kuat atau kita keimanannya lemah. Karena kita lemah, maka nggak jadi kita mau ngapa-ngapain. Mau berbuat baik nggak jadi, mau sudah diniatin nggak jadi, mau ini nggak jadi, mau ini nggak jadi. Kenapa? Karena lemahnya iman. Kalau orang itu yang kuat imannya, begitu ngomong dia dilaksanakan sesegera mungkin, wasari'u, sesegera mungkin, sebisa mungkin dilaksanakan lebih baik. Karena dia punya pandangan, dia nggak tahu nih habis ini apa yang terjadi. Maka pada ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman. Pada saat mereka berbelok tadi, mereka menyempal dari pasukan, itu mereka masuk dalam kekafiran. Ini yang bahaya. Jadi tidak berarti bahwa kita sama-sama orang muslim itu lalu kemudian dalam sebuah perjuangan itu sama. Nanti di tengah-tengah itu ada orang yang menyempal. Ada tengah-tengah itu orang yang nggak kuat, ada di tengah-tengah itu. Nah di situ macam-macam dia. Oleh sebab itu mintalah ketetapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang harus kita minta. Karena hati kita itu mudah banget. Kita udah mau ke sana, ada kawan begini belok gitu ya. Itu ada begini kita bisa belok di situ. Yaquluna bi afwahihim, mereka ini berkata dengan mulutnya ma laisa fi qulubihim, yang ternyata perkataannya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ini yang disebut dengan munafik. Disinilah Allah betul-betul menunjukkan kepada kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW sikap orang-orang munafik. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Mereka menganggap nggak ada yang tahu ketika mereka bersikap munafik itu. Padahal Allah selalu mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Allah selalu tahu. Orang-orang itu kan selalu menganggap aman ini nggak ada yang tahu, aman nggak ada yang tahu. Padahal Allah tahu, nggak mungkin Allah tidak tahu. Maka yang mereka anggap aman itu hanya sebatas pikiran mereka. Alladzina qalu, orang-orang munafik ini juga berkata li ikhwanihim, kepada kawan-kawannya yang lain, wa qa'adu, dan juga kepada mereka yang tidak ikut perang, wa qa'adu. Mereka mengatakan apa? Lau ata'una, jika kalian mengikuti kami, makutilu, niscaya kalian tidak akan terbunuh. Tadi nih yang benar itu kita, kata dia, orang-orang munafik. Ketika kita ngambil jalan untuk menyempal dari pasukannya Rasul, kita udah benar. Coba begitu. Jadi banyak orang yang dalam kesesatan itu menganggap dia benar. Ini klaim, yang disebut klaim. Mereka mengklaim mereka yang benar. Makanya jangan heran kalau ada orang menyembah selain Allah, mereka juga menganggap benar. Di situ. Jangan heran. Makanya kebenaran itu tidak bisa kita kuasai seluruhnya, karena orang juga punya nilai-nilai kebenaran, punya pemahaman tentang kebenaran. Nah, di sini.
Kul, katakan Muhammad kepada mereka, ini sanggahannya Allah. Ini hebatnya Al-Quran. Jadi kalau mereka dibiarkan dalam keadaan seperti itu, mereka akan menganggap yang paling benar. Mereka juga benar. Itu pengklaiman. Kul, katakan Muhammad, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Ini tantangan Allah. Kalau mereka mengklaim benar bahwa tindakan mereka menyempal dari pasukannya Nabi itu sesuatu yang benar, katakan, apakah mereka tidak akan mati habis itu? Mereka di Mekah sekalipun bakal mati, kata Allah itu. Mereka dimanapun bakal mati. Gitu. Kenapa? Karena yang menentukan kematian itu Allah. Bukan berarti orang yang maju perang lalu mati. Gitu. Tidak semua orang yang maju perang itu lalu dia terbunuh di dalamnya. Tidak. Urusan mati itu urusannya Allah. Sayyidina Khalid bin Walid sudah pengen mati di medan perang. Udah puluhan perang diikuti, mati nggak dia? Dia nggak mati. Padahal dia pengen mati, gitu Pak. Yang ini nggak berani mati, ya Pak. Ini pasukan tidak berani mati. Itu pasukan orang munafik. Nah, ini. Oleh sebab itu Allah sampai mengatakan kalau mereka benar, pengklaiman mereka itu benar, bisa nggak mereka menghindari kematian? Nggak bisa. Mereka sembunyi dimanapun, kematian itu akan mendatangi mereka. Ada cerita di zaman Nabi Sulaiman itu ada seorang laki-laki bersama Nabi Sulaiman dalam satu majelis begini. Lalu datang tamunya Nabi Sulaiman. Tamu itu adalah malaikat Israel. Nah, tamu itu memperhatikan kepada laki-laki itu, diperhatiin aja. Begitu Nabi Sulaiman sudah selesai dengan malaikat Israel dan semua orang tahu malaikat Israel itu menyerupai manusia, lalu dia pergi. Lalu orang itu yang diperhatikan oleh malaikat Israel mendekati Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, itu saya tadi takut banget sama tamunya Nabi Sulaiman itu. Dia merhatiin saya itu seakan-akan seperti harimau mau menerkam. Itu. Bisakah engkau wahai Nabi Allah pindahkan saya ke dunia yang jauh dari sini, gitu. Yang jauh banget dari sini, supaya saya tidak dijamah oleh orang itu, karena ternyata orang itu adalah malaikat maut. Bawalah, perintahkan angin kepada saya untuk memindahkan saya. Kemudian Nabi Sulaiman memenuhi perintahnya, memenuhi kemauannya. Dikatakan, ya udah, saya pindahkan ya bersama angin bawa ini ke sana, ke ujungnya negeri India atau kemana kayak yang dia di situ nggak ada orang. Begitu dibawa ke sana, baru nyampe, apa yang terjadi? Dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Loh, Nabi Sulaiman, kenapa kok dicabut? Itu saya perhatiin tadi orang itu masih ada di situ karena Allah itu menetapkan harusnya nggak di situ dia. Maka ketika dia dibawa oleh angin ke tempat sana, nah itu pas banget itu perintahnya Allah, memang suruh nyabut di sana. Nah, coba. Apa ini artinya? Tidak ada kita yang bisa menghindarkan kematian. Karena kematian itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampai menantang, orang-orang munafik yang menganggap kalian selamat dari peperangan, bisa enggak? Kalian akan selamat terus? Tidak akan. Oleh sebab itu beruntung orang-orang yang maju di medan perang. Orang-orang yang menetapkan dalam ketetapan Allah, mereka beruntung. Kalau mereka nanti diberikan syahid, lebih beruntung lagi. Nah, maka pada ayat berikutnya dikatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau menyangka bahwa orang-orang yang mati di medan perang fi sabilillah, mereka itu mati. Mereka tidak mati di sini. Bagaimana menjelaskannya? Bapak Ibu kenal mati? Mati itu apa? Mati itu nyawa kita dicabut, roh kita dicabut dari jasad kita, dicabut dia, mati, kayak orang yang barusan tadi.
Dia dipindahkan ke satu tempat yang jauh, ternyata justru di situ malaikat nunggu. Malaikat ini, orang ini kok masih ada di sini? Ternyata malaikatnya nunggu, memang nunggu di tempat yang jauh tadi. Mati itu adalah dicabutnya roh, nyawa kita dari jasad. Kalau orang perang, lalu dia terpenggal lehernya, apa yang terjadi? Kata Imam Mutawalli Asy'ari, dia tidak dicabut nyawanya, dia dipindah oleh Allah. Nyawanya itu dipindah. Kenapa nyawanya dipindah? Karena nyawanya itu tidak layak untuk tetap berada di jasadnya, yang kepalanya sudah terpenggal, atau yang tombak itu sudah menghunjam di dalam jantungnya. Tidak layak lagi nyawa itu berada di situ, maka dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan, jangan engkau menyangka, wala tahsabanna, jangan sekali-kali engkau menyangka, alladzina qutilu, orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, mereka itu mati. Mereka tidak mati. Artinya tidak dicabut nyawanya seperti itu. Bal ahya'un 'inda rabbi. Mereka dipindah kehidupannya itu dari kehidupan duniawi ke kehidupan ukhrawi. Maka kalau ada orang yang dibunuh, dipindah oleh Allah. Cuman di situ kalau dia fisabilillah, disebut oleh Allah yurzaqun, mereka langsung diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tadi, kalau orang-orang yang terbunuh di perang Badar, dia tidak beriman, apakah diberi rezeki oleh Allah? Tidak. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diazab karena mereka juga maju perang, cuman yang dibela itu adalah kesesatan, ya kan? Yang dibela itu adalah yang bayar, ya kan? Maka apa terjadi? Bukan syahid namanya sangit. Tahu sangit, Bu? Itu kalau ada orang-orang Widya lagi bakar-bakar ikan, nah itu sangit. Kalau ada duren dibakar, itu sangit. Nah, ada sangitnya, ada bau-baunya, itu sangit. Maka orang yang berjuang tapi di jalannya bukan jalan kebenaran, tidak yurzaqun, tidak diberikan rezeki oleh Allah. Mereka dipindah, cuman dipindahnya di tempat yang buruk, lebih buruk dari kehidupan mereka yang ada di dunia. Yang beriman yurzaqun, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya apa lagi? Farihina bima atahumullahu min fadli, mereka bergembira, mereka berbahagia dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syahidnya mereka. Mereka berbahagia, mereka bergembira, mereka tidak dihisab. Coba. Masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Kenapa? Karena mereka berani mengorbankan jiwanya. Kalau orang berani mengorbankan jiwanya, itu sudah segala-galanya. Karena yang kita korbankan baru harta, Bu. Kita ini nggak ada perjuangan seperti perjuangan para sahabat dulu. Kita ke masjid, ada nggak yang kira-kira nanti di masjid itu ada musuhnya orang-orang Islam? Tidak ada. Kita itu damai keadaannya. Kita tinggal menuju aja ke sana. Tapi itu pun berat buat orang Islam. Coba gimana kalau diajak perang? Kalau diajak perang nggak kelihatan semua itu, ngumpet bukan hanya di rumah, di balik kolong semuanya. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita bedanya keimanan para sahabat dengan keimanan orang-orang yang di zaman sekarang ini. Maka disebut oleh Allah, farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka girang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang. Mereka senang, mereka sudah diwafatkan, mereka sudah dibuat syahid, itu mereka senang. Maka nanti ada di antara para sahabat itu yang ketika dia syahid, dia ditanya oleh Allah, sahabat, mintalah satu permintaan yang aku bisa penuhi. Sahabat itu mengatakan, ya Allah, hidupkan saya lagi supaya saya syahid. Oh, nggak bisa. Kalau sudah tadi dipindah kehidupannya oleh Allah dengan kehidupan yang di sisi Allah, pengen kehidupan dunia lagi nggak bisa.
Di mana-mana orang yang sudah mati itu nggak ada yang hidup kembali. Mintalah apa yang kira-kira engkau minta. Ya Allah, sampaikan kepada orang-orang di belakang saya, para sahabat dan orang-orang mukmin, bahwa orang yang meninggal di peperangan fisabilillah itu mendapatkan kebahagiaan yang seperti ini. Maka kemudian disebut di sini, farihina bima atahumullahu min fadli. Kemudian wa yastabsiruna billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka mengatakan, enggak usah takut kalau sudah berjalan di jalan Allah. Enggak usah khawatir kalau kita sudah berjuang di jalan Allah. Nah, sekarang peperangan ini tidak ada. Yang ada itu kalau bisa kita terus di jalan Allah. Kalau kita ada yang kita perjuangkan di jalan Allah. Kalau ada apa-apa, kita terhitung sebagai syahid. Terhitung saja, bukan syahid beneran, terhitung. Orang yang dalam thalabul ilmi, lalu setelah itu dia meninggal. Orang habis ibadah, lalu meninggal. Orang habis berjuang, ibu-ibu melahirkan, betul-betul lillahi ta'ala, diniatinya lillahi ta'ala, lalu meninggal dunia. Nah, bisa jadi orang-orang yang seperti ini terhitung sebagai orang syahid. Maka kalau bisa kita berada di dalamnya. Oleh sebab itu, salah satu dari kehidupan kita ini harus ada istiqomahnya. Apakah kita di majelis ilmu, apakah kita di majelis zikir, apakah ada sesuatu yang kita perjuangkan. Masjid ini kita perjuangkan, sama-sama kita perjuangkan. Siapa tahu orang-orang yang ada di masjid ini nanti begitu diwafatkan oleh Allah, dia terhitung sebagai syahid. Yastabsiruna bi nikmatin minallahi wa fadl. Diulang lagi oleh Allah. Mereka digembirakan oleh Allah dengan berbagai nikmat dan karunia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, syahid itu puncak pengorbanan. Puncak pengorbanan itu kalau kita bisa mengorbankan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak ada perang. Maka kalau bisa kita sama-sama niatkan, pokoknya kita akan memperjuangkan masjid kita. Walaupun orang lain tak pada mau peduli amat sama orang lain, itu urusan dia. Kita hanya ngikutin pada orang-orang yang ngerti saja, yang mau saja. Gak usah dipeduliin sama yang lain. Karena ngajak pun juga nggak nyaut mereka, diajak pun juga kadang mau kadang enggak. Ya udahlah, yang penting kita sudah berada di salah satu di antara jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada apa-apa nanti kita akan diberkahi oleh Allah semua yang kita lakukan, dan kita bisa terhitung sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.